Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini kami persembahkan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ICT Literasi, yaitu tentang literasi digital dan penerapan TIK di desa. Studi kasus Desa Lamuhu. Tugas ini kami buat dalam satu kelompok, yaitu Dewi Indarwati 230501010016, ada Dahlia Sinaga 230501010074, Nyai Karsi 230501010071, Heronimus Caturwisnuwardana 230501010063. Desa menjadi suatu kesatuan yang tak dapat diabaikan sebab mempunyai potensi dan peran yang besar dalam pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan desa adalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Artikel jurnal yang disusun oleh Badri pada tahun 2016 bahwa pembangunan pedesaan mengalami suatu perubahan yang kontras sejak diluncurkannya digitalisasi teknologi informasi dan komunikasi. Kajian yang dilakukan di Desa Kauditan 1 yang pada hasil penelitian ditemui suatu proses implementasi atau perwujudan program desa digital di lokasi tersebut berjalan dengan baik seiring dengan peningkatan pelayanan publiknya dalam naungan penerapan desa digital tersebut. Kajian ini dapat juga menelusuri mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Desa Lamuhu sehingga dapat diketahui kendala yang ada dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Penelitian mengenai literasi digital di desa dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini mempunyai persoalan yang dikajinya mencakup permasalahan literasi digital dan faktor-faktor penerapan pada penerapan teknologi informasi dan digital dan rumusan masalah seperti bagaimana cara-cara yang dibutuhkan dalam mensosialisasikan literasi digital yang tepat di desa dan bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan literasi digital di desa serta apa saja faktor-faktor dan kendala yang mempengaruhi penerapan teknologi informasi dan komunikasi di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para dosen semua dan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nyai Karsi. Seperti apa yang sudah tim saya jelaskan di slide pertama, di sini saya ingin menjelaskan beberapa lanjutan yang sudah tim saya paparkan mengenai Desa Lamahu. Bagaimana cara yang dibutuhkan dalam mensosialisasi literasi digital? Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan literasi digital? Apa saja faktornya? Apa saja yang kendala yang mempengaruhi penerapan TIK? Dengan tujuan tersebut, menjawab permasalahan terkait literasi digital. Yang kedua, menjawab permasalahan terkait penerapan TIK di desa. Adapun urgensinya dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara-cara yang dibutuhkan dalam mensosialisasi literasi digital. Serta peranan pemerintah yang berkontribusi positif pada penerapan di desa tersebut. Tak hanya itu, kajian ini dapat juga menelusuri mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan TIK di Desa Lamahu, sehingga dapat diketahui kendala yang ada dalam penerapan ICT tersebut. Adapun kajian ini bermanfaat bagi masyarakat, adapun memberikan
pertimbangan akan pengembangan kebijakan dalam program literasi digital di Indonesia. Tinjauan pustaka terbagi dua, yaitu ada state of the art. Yang kedua, peta jalan. Selebihnya nanti akan dilanjutkan oleh tim saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu dosen, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dahlia Sinaga. Saya dari KM 102 dengan NIM 230501010074. Video ini untuk memenuhi mata kuliah ICT Literasi di Universitas Cyber Asia. Materi yang akan saya jabarkan saat ini yaitu tentang State of Art dengan judul Implementasi Kebijakan Program Desa Digital dalam Upaya Kemajuan Pelayanan Publik di Desa Kauditan 1. Penulis yaitu Tirayo pada tahun 2023 dengan metode kualitatif dan hasil berikut. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa proses implementasi program desa digital di Desa Kauditan 1 berjalan dengan baik. Demikian juga dengan peningkatan pelayanan publik di dalam implementasi program desa digital. Peningkatan pelayanan publik bisa terlihat dari akses informasi publik desa yang transparan dan aktual melalui website desa yang berbasis internetisasi. Akses kesehatan seperti posyandu yang sangat cepat beredar kabarnya dikarenakan penggunaan internet desa yang tersedia secara gratis. Akses pendidikan yang memungkinkan masyarakat dan pelajar untuk mengeksplor pengetahuan melalui penggunaan internet. Yang kedua, dengan judul Pendampingan Masyarakat melalui pelatihan inovasi berbasis digitalisasi di Desa Lamaho, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, dengan penulis yaitu Haris Daniel dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan metode kualitatif dalam kurung observasi dan tahapan lainnya dengan hasil dalam program sistem pemasaran. Kegiatan tersebut berjalan dengan cukup baik dengan kategori berhasil. Ini dilihat dari telah terlaksananya program tersebut dalam bentuk pembuatan website dan program pemasaran produk lainnya. Hal lain yang membuktikan program ini berhasil adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses penyelenggaraan program pembuatan website dan sistem pemasaran produk UKM. Peta jalan atau roadmap pada tahapan 1 Persio yaitu meliputi A. Meliputi penyiapan data dan informasi. Lalu yang B, penyusunan tim pelaksana. Kemudian yang C, penyusunan rencana kerja. Tahapan 2 implementasi. Tahapan 2 implementasi yaitu ada A, pembentukan unit literasi digital desa, kemudian yang B, dilakukannya pelatihan literasi digital. Lalu yang C, pengembangan konten literasi digital. Tahapan 3 evaluasi diliputi oleh yang pertama yaitu evaluasi pelaksanaan, yang kedua ada tindak lanjut hasil. Demikian materi yang dapat saya jabarkan. Sekian dan terima kasih. Baik Kak Naga, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai output dan target penelitian. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Heronimus Caturusnuwardana, teman-teman bisa memanggil saya Wisnu. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ICT Literasi. Baik, langsung saja, output dan target penelitian. Yang pertama, output penelitian, di mana di sini kami bagi menjadi 4. Yang pertama ada kesimpulan penelitian, kedua saran penelitian, ketiga media pembelajaran literasi digital, dan yang keempat layanan literasi digital. Oke, untuk yang pertama, kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian ini didapatkan dengan menyelesaikan seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan di dalam penelitian ini. Yang kedua, saran penelitian. Saran penelitian ini dilakukan untuk memenuhi dari kesimpulan penelitian dan mengambil kekurangan-kekurangan dari penelitian ini sehingga peneliti berikutnya dapat mengetahui apa yang masih kurang di dalam penelitian ini. Yang ketiga, media pembelajaran literasi digital.
Untuk media pembelajaran literasi digital merupakan alat atau platform yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran terhadap teknologi digital, serta cara menggunakan interaksi dengan informasi secara online. Ada beberapa media pembelajaran literasi digital saat ini yang telah berkembang pesat yang perlu kita ketahui, apalagi di zaman COVID-19 ini, yaitu platform pembelajaran online atau pendidikan online seperti Moodle, Canvas, Blackboard, Zoom, Meet, Teamlink, dan masih banyak lain-lain yang menyediakan ruang belajar digital untuk mengakses materi, tugas, diskusi, dan sumber daya pemberdayaan lainnya. Contohnya saat ini yaitu Unsia menggunakan platform media pembelajaran online Edlink untuk mengakses seluruh mahasiswa dapat tersambung dan menjadi satu koneksi dalam satu dosen di dalam satu ruang lingkup yang sama. Yang kedua, adanya situs web pendidikan. Sumber daya online ini seperti Coursera atau TED menyediakan video, artikel, dan materi interaktif untuk pembelajaran yang begitu beragam. Oke, kita lanjut ke layanan literasi digital. Apa sih layanan literasi digital itu? Layanan literasi digital adalah berbagai program sumber daya atau inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran individu terhadap penggunaan teknologi digital dan informasi secara bijaksana dan efektif. Nah, ada beberapa jenis layanan literasi digital yang biasanya terjadi atau tersedia di saat ini. Yang pertama, pelatihan atau workshop. Program pelatihan dan workshop ini diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada individu yang di dalam hal ini adalah desa Lamahu. Baik itu dari siswa, guru, orang tua, ataupun komunitas serta masyarakat desa Lamahu tentang penggunaan teknologi internet dengan aman dan bermanfaat. Yang kedua, sumber daya dan materi pembelajaran. Penyediaan berbagai sumber daya pembelajaran dalam bentuk artikel, jurnal, panduan, video, tutorial, e-book, ataupun infografis tentang topik-topik seperti keamanan online, pengelolaan informasi, evaluasi konten online, privacy, dan etika digital. Program mentoring atau bimbingan. Program ini di mana masyarakat desa Lamahu dapat mendapatkan bimbingan langsung dengan mentornya dari orang yang lebih berpengalaman terkait pemahaman teknologi digital secara bijaksana, baik itu dalam hal privasi, keamanan, ataupun pemanfaatan yang dapat dilakukan dengan kegiatan produktif. Keempat, platform edukasi online. Platform online yang diedukasikan untuk literasi digital, menyediakan kurikulum terstruktur, kuis, modul pembelajaran interaktif, dan ruang diskusi. Yang kelima, inisiatif komunitas, di mana kelompok-kelompok desa Lamahu ini dapat melakukan inisiatif di tingkat lokal ataupun regional yang mempromosikan kesadaran akan literasi digital, menyelenggarakan acara atau seminar, atau kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang literasi digital. Baik, itu dari output penelitian yang kami lakukan. Untuk targetnya, kami bagi menjadi jadwal, yaitu jadwal pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan, dan presentasi laporan. Di mana untuk penyusunan data kami membutuhkan waktu selama 1 bulan, untuk analisis data kami membutuhkan waktu selama 1 bulan, dan penyusunan laporan kami membutuhkan waktu selama 1 bulan. Sedangkan untuk presentasi laporan kami hanya membutuhkan waktu selama 1 minggu. Baik, untuk yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini kami lakukan setelah kami melewati yang namanya tahap persiapan. Kami melakukan pengumpulan data dengan melakukan tahapan observasi, yaitu pengamatan secara langsung, wawancara mendalam, yaitu wawancara dengan masyarakat sekitar desa Lamahu ataupun orang-orang yang berkepentingan di desa Lamahu. Yang kedua, analisis data. Kami melakukan analisis data ini dengan bisa memberikan reduksi data, kode data, dan juga output dari data tersebut, sehingga kami dapat melakukan pemilihan-pemilihan terhadap data-data yang sangat penting untuk desa Lamahu. Yang ketiga, penyusunan laporan. Setelah kami melakukan pengumpulan data, kami memperkecil kembali menjadi analisis data. Setelah analisis data, kami sudah mendapatkan semua hal itu. Kami lakukan penyusunan laporan. Penyusunan laporan ini terdiri dari latar belakang penelitian, tinjauan pustaka, serta metode yang kami lakukan sehingga kami dapat melakukan penyusunan laporan secara efektif dan efisien. Sehingga setelah terjadinya penyusunan laporan yang begitu luar biasa selesai dengan baik, maka kami kembali ke dalam tahap presentasi laporan. Nah, tahap presentasi laporan ini kami butuh waktu 1 minggu untuk melakukan penyusunan dari PowerPoint yang akan kami lakukan, dan juga untuk menarik kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Sehingga saat presentasi laporan kami dapat
melakukan presentasi laporan dengan lugas, efektif, dan juga efisien. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai output dan target penelitian pada presentasi ini. Semoga kiranya teman-teman dapat dengan mudah memahami dan mencerna apa yang telah kami sampaikan, dimulai dari latar belakang hingga output dan target penelitian ini. Salam komunikasi harmoni. Terima kasih.